Ya. Assalamualaikum. Yang hari raya itu, ketika sudah lewat hari masing, kita kelupaan maghrib, kita baca lagi zikir koyat itu, ada hukumnya, boleh memulai. Ya tentu diingatkan bagi yang tidak lupa ya, bahwa ini sudah lewat waktunya. Karena ibadah yang sudah ditentukan waktunya, jangan kita melanggar. Ya. Nabi mengatakan menyembelih akikah hari ke-7, maka jangan kita langgar. Hari ke-8 cuman beda sehari, hari ke-9 cuman beda 2 hari, nggak boleh. Hari ke-14, hari ke-21 ada riwayat tapi dhaif. Ya. Kita sengaja sholat subuh, matahari sudah terbit, nggak sah. Kita sengaja sholat duhur, sudah masuk asar, nggak sah. Kecuali ada sesuatu, kesiangan misalnya, kelupaan misalnya, macet misalnya. Kalau sengaja, nggak sah. Kemudian sedikit tentang takbir muqayyad ini sekali lagi butuh dalil. Saya tidak tahu dalilnya. Yang ada dalil dari Rasul dan para sahabat, mereka bertakbir selama 4 hari itu, 5 hari dengan Arafah itu, kapanpun, pagi, sore, siang, malam, sedang nyapu, sedang ngepel, sedang duduk, sedang berkendara, terus bertakbir, ya. Dan jahar, keras, bukan pelan-pelan, dan tidak perlu dipimpin-pimpin, diatur-atur. Ya. Dan Rasul dan para sahabat tidak mengambil waktu yang sudah ada zikirnya, misalnya zikir pagi, ya. Karena ini sedang hari tasyrik, zikir pagi nggak usah, nggak begitu, tetap zikir pagi ada. Jangan mengambil waktu zikir yang sudah ada, zikir petang. Nah, termasuk habis sholat. Habis sholat kan sudah ada zikirnya, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Ya kalau mau setelah itu. Jadi jangan mengambil zikir yang sudah ada. Ya kecuali ada dalil khusus bahwa Rasul dan para sahabat takbiran habis salam. Ya kalau seandainya ada, tentu masyhur riwayat ini. Karena kan Rasul dan para sahabat sholat 5 waktu setiap hari kali 5 hari. Ya. Sementara hanya pendapat-pendapat saja. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membantah orang yang percaya atas kesyirikan satu dan dua? Percaya apa? Hah? Percaya syirik. Syirik dukun. Misalnya kata, Bang, nggak usah pakai itu, nggak jelas. misalnya kata dukun itu harus berbuat A, terus kebetulan atas izin Allah terjadi. Jadi makin percayanya, bagaimana cara membantahnya? Nggak usah dukun. Saya juga bisa, kalau kebetulan ya. Saya, antum, siapapun, namanya kebetulan. Ya. Berapa nih skor? 3-1. Ya asal boblek aja. Bisa bener nggak? Ya bisa, namanya juga kebetulan, nggak usah pakai dukun. Siapapun bisa. Gimana? Mau bantah namanya kebetulan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga tidak kebetulan. Emang dukun aja ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Setan, iblis. Ya. Yang hadis jari Sufyan Ats-Tsauri jari di seperti ini ya. Jadi ini mereka bertumpuk-tumpuk ke atas ke langit dalam rangka mencuri berita, mustarikus sama. Nah, ada berita di situ. Kan
Allah sering mengatakan dengan suaranya terdengar oleh para malaikat, akan terjadi tsunami besar di Aceh misalnya. Oh, itu Jibril dan para malaikat pingsan. Mendengar suara Allah itu pingsan. Membantingkan dirinya. Ada suaranya. Gitu. Nah, yang pertama kali siuman siapa? Jibril. Diikuti yang lain. Nah, setelah siuman itu malaikat satu sama lain saling bertanya, tadi apa ya? Tadi akan terjadi apa ya? Oh, terjadi tsunami di Aceh tanggal sekian, tahun sekian misalnya. Nah, ucapan ini beredar di langit. Ini yang dicuri oleh setan-setan jin pencuri berita itu. Yang satu disampaikan ke yang bawahnya, bawahnya ke bawahnya lagi, bawahnya ke bawahnya lagi, terus terakhir disampaikan ke dukun. Maka kadang-kadang benar, tapi jangan lupa satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kebohongan. Maka nilai kemungkinan benarnya kecil sekali, 1/100. Oleh karena itu, dukun meramal begini, meramal begitu, meramal begini, meramal begitu. Kebanyakan tepat apa tidak? Tidak. Begitu sekali tepat, gempa. Sekali tepat, langsung viral. Padahal yang salah itu ribuan, bahkan juta. Dan mereka mati di jalan, kan? Ditembak dengan sihab itu. Maka yang kedua, kebetulan yang pertama tadi dari setan. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apabila sholat agak kesulitan untuk berdiri setelah duduk, sebaiknya diawali dengan berdiri bawa kursi, apa diawali dengan duduk saja? Yang bisa dilakukan, dilakukan. Misalnya berdiri bisa, ya jangan duduk. Gitu. Rukuk bisa, i'tidal bisa, sujud bisa, duduk bisa, sujud lagi bisa. Pas mau berdiri sakit berat, jangan berdiri, jangan memaksakan. Duduk saja di bawah dengan posisi terserah. Mau iftiros, mau tawaruk, mau ika, mau bersila, yang penting tidak menyakitkan. Kalau bisa tentu iftiros. Iftiros tidak bisa, ika tidak bisa, tawaruk. Karena tiga-tiganya kan sunnah. Tawaruk tidak bisa, bersila. Kalau sila kan nggak ada sunnahnya duduk bersila. Tapi boleh jika tidak mampu yang lain. Ya, intinya yang bisa dilakukan harus dilakukan. Jangan langsung mengambil rukhsah. Ketika tidak mampu karena sakit, jangan memaksakan. Allah nggak suka kita memaksakan diri saat beribadah. Allah tidak suka. Termasuk kita ngutang-ngutang, jual ini, jual itu untuk bayar zakat, zakat fitri, pergi haji, pergi umroh. Allah nggak suka. Apa yang kita punya? Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi